Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada suasana siang hari ini, kita kembali dipertemukan dalam mata kuliah korosi material, meskipun dalam metode pembelajaran Zoom yang saya rekor, yang nantinya akan saya bagikan linknya di grup mata kuliah. Bapak Ibu sekalian yang memprogramkan mata kuliah korosi material, hari ini kita akan sedikit membahas tentang tema sifat material. Izinkan saya membagikan PowerPoint terkait dengan materi tersebut. Baik, sebagai pengantar bahwa pada proses industri selalu membutuhkan bahan atau material yang sifatnya sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan pemakainya dengan biaya murah serta proses yang mudah. Nah, biasanya konsumen selalu mencari sesuatu yang bagus, tapi harga yang terjangkau. Secara garis besar, material mempunyai sifat-sifat dengan ciri-ciri. Pada bidang teknik pada umumnya, sifat tersebut dibagi menjadi 5 sifat. Sifat-sifat itu akan mendasari dalam pemilihan material. Sifat tersebut adalah sifat mekanik, sifat fisik, sifat kimia, sifat elektrokimia, serta termodinamika. Nah, sebagian besar konsumen atau pada umumnya itu mencari material yang semua sifat-sifat ini, sifat material ini terpenuhi atau secara optimal terdapat dalam material tersebut yang dicari. Dalam suatu perancangan suatu komponen diperlukan pemilihan bahan, yang mana bahan tersebut harus sesuai dengan fungsi serta prinsip kerja dari komponen yang dirancang. Jadi yang dimanfaatkan dari suatu bahan material adalah sifatnya. Definisi material. Material adalah bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan barang seperti mesin, suku cadang, rumah, kendaraan. Dalam hal ini adalah bahan penyusunnya yang dimaksudkan sebagai material. Di antaranya ada bahan tambang, biji besi, biji mangan, boksit, ada kayu, kapur, besi, baja, aluminium, tembaga, semen, tinta, karburizer, dan lain-lain. Kurang lebih alur proses pengolahan bahannya seperti ini sampai akhirnya nanti dapat dirasakan atau dinikmati oleh customer. Nah, sifat bahan atau material, proses manufaktur membutuhkan bahan atau material yang sifatnya sesuai dengan tuntutan pemakainya, dengan biaya murah, cara atau proses mudah, maka pemilihan yang tepat pada komposisi, struktur, mikro, dan proses yang tepat. Nah, sifat bahan atau material itu meliputi strength, formability, weldability, anti-corrosion, wear resistance, thermal stability, cost of process. Mengapa kualitas suatu material itu sangat penting? Karena agar dapat memilih material yang sesuai berdasarkan pertimbangan performansi dan nilai ekonomisnya. Jadi kita bisa mempertimbangkan kualitas, mutu, serta nilai ekonomisnya. Jangan sampai dari segi nilai ekonomis mahal, tapi performanya tidak bagus, bertolak belakang atau tidak berbanding lurus. Nah, yang biasanya customer cari itu adalah yang berbanding lurus, performanya bagus atau kualitasnya bagus, serta tentunya bagus, tetapi nilai ekonomisnya artinya pengeluaran atau yang mereka keluarkan, biaya yang mereka keluarkan sesuai dengan mutu dengan material tersebut. Agar dapat mengetahui batasan serta sifat-sifat yang dimiliki material dan dapat melakukan perubahan terhadap sifat-sifat tersebut. Nah, dalam suatu perencanaan konstruksi atau kebutuhan konsumen itu ada sifat-sifat material tertentu yang dicari atau yang dibutuhkan. Nah, sehingga jika sifat material tersebut diketahui, jika konsumen membutuhkan sifat-sifat material yang lebih daripada yang basicnya, sifat basicnya, maka
konsumen tersebut dapat melakukan perubahan terhadap sifat-sifat dasar tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana merubah suatu material menjadi lebih keras, lebih kuat, dan lebih tahan karat. Yang keempat, bagaimana mempertimbangkan perubahan sifat mekanik material selama beroperasi yang mungkin disebabkan oleh kondisi lingkungan, suhu, tekanan, humidity, terkait dengan aspek-aspek lingkungan yang pada pembahasan minggu lalu. Yang kelima, agar dapat menciptakan material baru yang sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki, agar dapat mengembangkan material baru dengan sifat yang lebih unggul. Itu sudah jelas. Nah, sifat mekanik. Sifat mekanik dapat diartikan sebagai respon atau perilaku material terhadap pembebanan yang diberikan. Dapat berupa gaya, torsi, atau gabungan keduanya. Sifat mekanik ini adalah sifat yang menunjukkan kelakuan material apabila material tersebut diberi beban mekanik, statik ataupun dinamik, diberikan pembebanan, bagaimana perubahan, bagaimana reaksi suatu material apabila diberikan pembebanan. Nah, sifat mekanik menyatakan kemampuan suatu bahan, tentunya juga komponen yang terbuat dari bahan tersebut, artinya sifat mekanik merupakan kemampuan suatu bahan ataupun material penyusun yang membentuk material tersebut, yang membentuk bahan tersebut, untuk menerima beban, gaya, energi tanpa menimbulkan kerusakan atau deformasi pada bahan atau komponen tersebut. Sifat mekanik adalah sifat yang menyatakan kemampuan suatu material, komponen untuk menerima beban, gaya, dan energi tanpa menimbulkan kerusakan pada material ataupun komponen tersebut berkaitan dengan kekerasan, keuletan, dan lain sebagainya. Jadi itu tadi beberapa definisi dari sifat mekanik yang secara garis besarnya bisa disimpulkan bahwa sifat mekanik itu adalah suatu tolak ukur bagaimana reaksi suatu bahan jika menerima pembebanan dari beban yang dibebankan di apalagi beban yang beban yang diberikan kepada bahan tersebut. Seringkali bila suatu bahan mempunyai sifat mekanik yang baik, tetapi kurang baik pada sifat yang lainnya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada 5 sifat, nah itu maka diambil langkah untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan berbagai cara, karena tidak sulit ditemukan suatu bahan yang sifat-sifat mekaniknya itu semua maksimal. Jadi seperti yang barusan saya jelaskan bahwa ada yang sifat mekanik yang baik tetapi kurang baik pada sifat yang lain, maka diambil langkah untuk mengatasi kekurangan, tentu saja dengan kekurangan yang sudah terdeteksi sebelumnya sehingga bisa dilakukan perubahan atau perbaikan terhadap kekurangan tersebut. Misalnya saja baja. Baja itu mempunyai sifat mekanik yang cukup baik, memenuhi syarat untuk suatu pemakaian, tetapi mempunyai sifat tahan korosi yang kurang baik. Nah, maka dari dalam artian bahwa satu sifat maksimal terpenuhi, tetapi di sifat yang lain dia ada kekurangan. Maka seringkali sifat tahan korosinya itu diperbaiki dengan melakukan pengecatan atau galvanizing dan pencegahan korosi lainnya. Jadi tidak harus mencari bahan lain yang selain kuat juga tahan korosi. Karena akan biasanya sulit ditemukan suatu material yang kuat kemudian juga tahan korosi. Pasti ada kekurangan dari salah satu aspek tersebut atau sifat tersebut. Dalam praktiknya, pembebanan pada material terbagi dua, yaitu beban statik dan beban dinamik. Perbedaan antara kedua hanya pada fungsi waktu, di mana beban statik yang tidak dipengaruhi oleh waktu, sedangkan beban dinamik dipengaruhi oleh fungsi waktu. Untuk mendapatkan sifat mekanik material, biasanya dilakukan pengujian mekanik. Pengujian mekanik pada dasarnya bersifat merusak atau destruktif test. Dari pengujian tersebut akan dihasilkan kurva atau data yang mencirikan keadaan atau sifat-sifat dari material tersebut yang disampel untuk dilakukan pengujiannya. Pengujian merusak atau destructive test, pengujian ini bersifat merusak benda kerja atau sampel atau spesimen, sehingga dalam pengujian ini dibutuhkan spesimen uji atau dibutuhkan benda uji, briquet atau sampel yang dalam skala lab itu bisa dilakukan pengujian. Spesimen uji adalah duplikat dari benda kerja yang berasal dari bahan yang sama. Jadi benda uji dalam hal ini atau spesimennya ataupun sampel atau briquet yang biasa kita kenal di teknik itu sama persis desainnya, sama persis dengan
bentuk yang aslinya atau mungkin yang skala lapangannya. Hanya ini kita butuh spesimen yang lebih kecil sehingga bisa dilakukan pengujian di laboratorium. Setiap material yang akan diuji dibuat dalam bentuk sampel kecil ya, seperti yang saya sebutkan tadi, atau spesimen terlebih dahulu. Spesimen pengujian dapat mewakili seluruh material apabila berasal dari komposisi, jenis, dan perlakuan yang sama. Pengujian yang tepat hanya didapatkan pada material uji yang memenuhi aspek kemampuan mesin, ketepatan pengukuran, kualitas dan jumlah cacat pada material, dan ketelitian dalam membuat spesimen. Kenapa dibutuhkan suatu sampel atau spesimen dalam pengujian skala lab? Karena itu tadi dalam skala lab itu dibutuhkan memang ukuran-ukuran tertentu yang sesuai dengan alat uji. Misalnya kalau Marsal ya, kita melakukan pengujian Marsal, berarti kita membutuhkan cetakan mol yang kapasitasnya 1.200. Karena itu yang bisa memenuhi indikator dalam hal ini pengujian Marsal test. Nah, seperti itu. Sifat mekanik tersebut meliputi antara lain kekuatan tarik, kuat tarik, ketangguhan, kuat lentur, keuletan, kekerasan, ketahanan aus, kekuatan impact, kekuatan mulur, kekuatan lele, dan lain-lain sebagainya. Kekuatan atau strength menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Kekuatan ini ada beberapa macam, tergantung pada jenis beban yang bekerja, yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Nah, ini seperti kurang lebih alatnya seperti ini yang digunakan untuk menguji kuat tarik dan kuat tekannya. Sisa nanti kalau kita melakukan uji tekan, berarti posisi sampelnya yang berdiri. Tapi jika kita melakukan pengujian, misalnya ini sampel, kalau kita melakukan uji tekan, berarti kita posisikan spesimennya atau benda ujinya dalam kondisi berdiri begini, kemudian dilakukan penekanan. Tapi kalau kita melakukan pengujian kuat tarik, maka benda ujinya kita posisikan dalam keadaan miring seperti ini. Jadi satu benda ini bisa dilakukan kuat tarik dan kuat tekan. Sementara kuat gesernya adalah kira-kira 2/3 kekuatan tariknya. Bahan lain seperti besi, bata, dan beton, kekuatan tarik dan geser hanya merupakan sebagian dari kekuatan dalam arah tekan. Ukuran kekuatan bahan dan tegangan maksimumnya atau gaya yang terbesar persatuan luas yang dapat ditahan bahan tanpa patah. Jadi nanti kita akan ukur, terbaca di alatnya itu bahwa sampai kapan dia bisa bertahan menerima beban yang diberikan. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan bahan untuk tahan terhadap pengoresan, pengikisan, atau abrasi, indentasi, atau penetrasi. Sifat ini berkaitan dengan sifat tahan aus. Kekerasan juga memiliki korelasi dengan kekuatan. Biasanya kalau di aspal atau pengujian apalagi material itu dilakukan pengujian abrasi dengan mesin Los Angeles ya. Jadi itu ada aturannya, ada beberapa kali putaran dengan bola bajanya 12 kalau saya tidak salah. Diputar selama 300 putaran atau dikonversi ke waktu sekitar 15 menit. Nah, itu akan nanti dihitung berapa kira-kira kekuatan dari material tersebut atau benda uji tersebut setelah sebelum dilakukan pengujian, berapa beratnya, setelah dilakukan pengujian, berapa beratnya, maka akan diketahui nanti kehilangan berat atau maka akan diketahui berapa kira-kira kekuatan daripada material tersebut atau sampel tersebut. Kekerasan sebenarnya adalah ketahanan suatu logam terhadap deformasi klasis, artinya kemampuan dari atom-atom di daerah pengujian mempertahankan kedudukannya. Selain itu, pengujian kekerasan, metode pengujian kekerasan yakni ada Brinell, Rockwell, Vickers, micro hardness test, dan yang tadi yang kalau di pengujian aspal itu material itu yang dilakukan pengujian abrasi, dilakukan dengan mesin Los Angeles. Kekenyalan atau elastisitas itu kemampuan bahan untuk menerima beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Nah, bila suatu benda mengalami tegangan, maka akan terjadi perubahan bentuk. Nah, disitulah dilakukan pengukuran seberapa besar elastisitas daripada material atau bahan yang diuji.
Kemudian ada kekakuan. Kekakuan merupakan kemampuan bahan menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau perubahan bentuk. Plastisitas menyatakan kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastis atau yang permanen tanpa mengakibatkan patah. Nah, sifat ini sangat diperlukan bagi bahan yang akan diproses dengan berbagai proses pembentukan seperti forging, rolling, extruding, dan lain-lain sebagainya. Ketangguhan atau toughness menyatakan kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan. Juga dapat dikatakan sebagai ukuran banyaknya energi yang diperlukan untuk mematahkan suatu benda kerja pada suatu kondisi tertentu. Sifat ini dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga sifat ini sulit diukur. Ketangguhan adalah kemampuan material untuk menyerap energi, sama yang tadi ya, yang pada slide sebelumnya saya jelaskan. Kita lanjut ke kelelahan atau fatigue, merupakan kecenderungan pada logam untuk patah bila menerima tegangan berulang-ulang atau cycle stress yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastisitas. Biasanya ini suatu benda atau suatu material yang akan diuji fatigue-nya itu dilakukan pembebanan secara terus-menerus tergantung durasi waktu yang dibutuhkan, apakah selama 1 hari, 2 hari, dengan melakukan pembebanan terus-menerus terhadap benda tersebut. Nantinya akan diukur pada waktu kapan benda tersebut atau benda uji tersebut akan mengalami kelelahan atau fatigue, retak, patah, dan lain sebagainya. Merangkak, melar, atau crack merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastis yang besarnya merupakan fungsi waktu pada saat bahan tadi menerima beban yang besarnya relatif tetap. Pada pembahasan mengenai tensile test atau kuat tarik, telah diketahui bahwa regangan akan bertambah dengan bertambahnya tegangan, dan regangan plastis akan terjadi bila tegangan yang bekerja sudah melebihi nil. Jadi regangan itu apalagi berbanding lurus dengan regangan pada pengujian kuat tarik tadi. Pengujian sifat mekanik. Beberapa pengujian mekanik yang banyak dilakukan adalah pengujian tarik atau tensile test, pengujian kekerasan harness test, pengujian pukul takik impact test, kadang-kadang juga pengujian fatigue test, crack test, bending test, compression test, dan beberapa fabrication test. Sifat fisik, sifat yang berkaitan dengan karakteristik fisik atau kondisi dari material. Sifat fisik adalah cara material dalam merespon berbagai bentuk energi dari luar seperti medan gaya, gravitasi, listrik, magnetik, radiasi elektromagnetik, panas, cahaya, partikel, energi tinggi, dan lain sebagainya. Sifat fisik adalah sifat material yang bukan disebabkan oleh pembebanan. Berbeda dengan yang tadi sifat mekanik ya. Kalau sifat mekanik itu diukur untuk berapa sampai berapa kekuatan dari suatu material menggunakan pembebanan. Nah, kalau sifat fisik itu justru pengaruh dari misalnya pendinginan, pemanasan, dan pengaruh arus listrik yang mengarah pada struktur suatu material. Sifat fisik material antara lain konduktivitas, panas, temperatur cair, dan panas spesifik. Sifat penting yang kedua dalam pemilihan material adalah sifat fisik. Sifat fisik adalah kelakuan atau sifat-sifat material yang bukan disebabkan oleh pembebanan. Saya pikir tadi sudah dijelaskan. Terus struktur material sangat erat hubungannya dengan sifat mekanik. Sifat mekanik dapat diatur dengan serangkaian proses perlakuan fisik. Nah, artinya apabila konsumen membutuhkan suatu kondisi atau sifat-sifat tertentu, ada sifat-sifat yang diharapkan atau merupakan target daripada kekuatan material yang akan dibutuhkan atau yang digunakan oleh konsumen, maka bisa dilakukan perubahan fisik terhadap material tersebut. Misalnya dilakukan pengecatan, kemudian ditambah dengan material yang lain. Nah, itu bisa dilakukan terhadap perubahan fisik untuk memenuhi sifat-sifat mekanik. Dengan adanya perlakuan fisik akan membawa penyempurnaan dan mengembangkan material, bahkan bisa menjadi material baru.
Sifat fisik suatu logam adalah bagaimana keadaan logam itu apabila mengalami peristiwa fisika. Misalnya keadaan suatu saat terkena pengaruh panas dan pengaruh listrik. Karena pengaruh panas yang diterimanya pada suatu suhu tertentu, bahan akan mencair atau hanya mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Dari sifat fisik ini dapat ditentukan titik cair suatu bahan dan titik didihnya, sifat menghantarkan panas, keadaan penguaian pada waktu menerima panas, perubahan bentuknya karena panas. Pengaruh panas yang diterima oleh suatu bahan dapat merubah sifat, dapat berhubungan dengan sifat mekanis. Nah, sudah dijelaskan tadi. Bahkan karena panas yang diterima suatu bahan dapat merubah sifat mekanis bahan tersebut. Itu sudah pasti ya. Apabila suatu material atau suatu bahan mengalami perubahan kondisi fisik, maka besar kemungkinannya akan merubah juga sifat daripada sifat mekanis daripada bahan tersebut. Misalnya dalam proses penyepuhan, bahan yang dipanaskan pada suhu tertentu akan kemudian didinginkan dengan mendadak, bahan tersebut akan menjadi keras, atau apabila bahan dipanaskan kemudian didinginkan dengan perlahan-lahan, bahan tersebut menjadi lunak. Sifat kimia, sifat ini terutama timbul pada reaksi kimia dan hanya dapat diamati dengan mengubah identitas kimia suatu bahan. Sifat material yang berhubungan dengan komposisi kimia, contohnya kemolaran dan konsentrasi, sehingga secara singkat dapat pula dikatakan bahwa sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan reaksi kimia. Nah, pada suatu pengujian atau pada suatu campuran yang digunakan dalam infrastruktur atau apalagi misalnya saya dalam dunia teknik sipil, dalam struktur bangunan atau struktur perkerasan jalan itu erat kaitannya dengan pemeriksaan atau pengecekan sifat-sifat kimia daripada material penyusun suatu campuran. Karena itu tadi perlu diketahui apakah sifat kimia daripada suatu material penyusun tersebut akan mempengaruhi output atau hasil akhir daripada campuran. Maka selalu dilakukan pengujian kimia untuk mengetahui unsur atau senyawa apa saja yang dikandung oleh yang terdapat dalam suatu material penyusun. Definisi sifat kimia adalah bahwa mengukur sifat itu harus mengarah pada perubahan struktur kimia zat, seperti beberapa contoh kimia, yaitu panas pembakaran, stabilitas kimia mengacu pada apakah suatu senyawa akan bereaksi dengan air. Nah, ini juga kenapa perlu dilakukan pengecekan atau pengetesan, kenapa perlu diketahui unsur-unsur kimia atau senyawa kimia yang terdapat dalam suatu material penyusun suatu campuran, karena itu tadi untuk mengetahui juga apakah apabila dilakukan pencampuran dua bahan atau dua material, apakah tidak bertentangan, apakah tidak akan menimbulkan reaksi kimia yang berbahaya apabila dua material tersebut, dua bahan tersebut dicampur. Maka harus diketahui apa-apa saja unsur-unsur kimia yang terkandung dalam beberapa material penyusun daripada suatu campuran. Kemudian kemudahan terbakar mengacu pada apakah suatu senyawa akan terbakar ketika terkena api. Keadaan oksidasi yang disukai adalah keadaan oksidasi berenergi terendah yang akan dicapai dalam suatu logam untuk mencapai jika elemen lain hadir untuk menerima atau menyumbangkan elektron. Untuk mengidentifikasi properti kimia, sifat kimia, maka perlu mencari perubahan kimia, karena perubahan kimia selalu menghasilkan satu atau lebih jenis material yang berbeda dari material yang ada sebelum perubahan. Misalnya, pembentukan karat adalah perubahan kimia antara karat adalah jenis yang berbeda dari zat besi, oksigen, dan air. Penggabungan antara zat besi, oksigen, dan air. Nah, kalau kita tarik terhadap tadi benda uji, maka pemeriksaan unsur kimia itu selalu dilakukan baik sebelum pencampuran maupun setelah pencampuran. Misalnya saya melakukan saya membuat campuran aspal dari limbah oli, kemudian dicampur dengan material yang seperti biasanya, ada agregat kasar halus, abu batu, dan aspal minyak. Maka sebelum melakukan pencampuran, saya melakukan dulu pemeriksaan apalagi melakukan pengecekan, pengetesan terhadap apa-apa saja unsur kimia daripada limbah oli tersebut. Nah, setelah nanti dilakukan suatu pencampuran atau setelah berbentuk suatu spesimen atau benda uji, maka dapat dilakukan pengujian atau tes
untuk mengetahui karakteristik unsur kimia atau senyawa yang terkandung di dalam campuran tersebut. Kan tadi sebelumnya hanya mengecek single material, yaitu limbah-limbah oli. Nah, setelah berbentuk spesimen atau benda uji, setelah dicek lagi, dites lagi, itu pasti akan berbeda unsur kimia yang dihasilkan karena sudah ada satu atau lebih dari jenis material yang tercampur, sama halnya dengan yang tadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat kimia adalah bagaimana kondisi suatu material terhadap adanya zat kimia yang dikenakan pada material tersebut. Sifat elektrokimia menurut Chang 2007 adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan arus listrik yang disebut dengan sel volta. Definisi elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari aksi antara sifat-sifat listrik dengan reaksi kimia. Pengertian elektrokimia diungkapkan juga oleh Oki Van Pratama dan Rizkia bahwa ilmu yang mempelajari akibat transfer muatan listrik dari satu fase ke fase yang lain. Pendapat yang lain mengartikan bahwa elektrokimia sebagai hubungan antara perubahan kimia dan kerja listrik secara umum, bahwa elektrokimia itu reaksi antara reaksi kimia dengan hubungan antara reaksi kimia dengan arus listrik. Elektrokimia adalah reaksi redoks yang bersangkut paut dengan listrik. Reaksi elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel galvanis atau sel volta, kemudian yang kedua sel elektrolis atau listrik yang mengakibatkan suatu redoks. Contohnya adalah pemurnian logam dan pelapisan logam. Sifat termodinamika adalah ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi seperti sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja entropi, dan kespontanan proses suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja sistem pembatas dan lingkungan. Aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia. Peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, mobil, pembangkit listrik, dan industri adalah peristiwa termodinamika yang paling dekat atau paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka prinsip alamiah dalam berbagai proses termodinamika direkayasa menjadi berbagai bentuk mekanisme untuk membantu manusia atau memudahkan manusia dalam melakukan semua aktivitas dalam kehidupannya. Misalnya mesin-mesin transportasi darat, laut maupun udara merupakan contoh yang sangat kita kenal atau sangat sering kita jumpai, sangat sering kita melakukan, sangat sering kita bahkan kita manfaatkan atau kita gunakan, yang merubah energi kimia dalam bahan bakar atau sumber energi lain menjadi energi mekanis dalam bentuk gerak atau perpindahan di atas permukaan bumi bahkan sampai di luar angkasa. Penerapan termodinamika secara teknik dalam perencanaan yaitu refrigerasi dan pengkondisian udara, pembangkit daya listrik, motor, sistem pemanasan surya, dan pesawat terbang. Pada berbagai pengaplikasian dari penerapan termodinamika tersebut, terjadinya perpindahan energi disebabkan karena perbedaan suhu yang memicu munculnya proses degradasi pada material dan struktur yang digunakan, sebagaimana diketahui bahwa suhu merupakan salah satu indikator kuat penyebab terjadinya korosi pada material, sebagaimana dengan materi sebelumnya yang kita pernah bahas terkait dengan unsur-unsur lingkungan atau pengaruh lingkungan, dampak lingkungan terhadap yang mempengaruhi terhadap terjadinya suatu korosi pada material. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, materi tentang sifat material pada hari ini saya pikir cukup. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, silakan didiskusikan di grup. Insya Allah kita bertemu dengan di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti dan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.